Rusia siap bela Indonesia bila perang terbuka dengan Australia dan sekutu AUKUS-nya. Not long after, sadly, the war in Ukraine erupted. In only 4 months, the war has created major geopolitical and geoeconomic ramifications that affects many countries, including in the Indo-Pacific. Подчеркну, Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер. Стабильно. Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. Indonesia memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Rusia. Keakraban hubungan kedua negara juga terlihat pada tahun-tahun sebelumnya dari awal masa kepresidenan Soekarno. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia kepada TVRI di kantor kedutaannya di Jakarta. Oleh karena itu, ketika beberapa waktu lalu Indonesia mendapatkan kecaman dan protes dari negara tetangga Australia terkait keputusan Indonesia yang dinilai berlebihan terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia, Rusia terus memantau perkembangannya. Ia bahkan tidak khawatir bila ketegangan hubungan Indonesia-Australia semakin memburuk dan menyebabkan perang terbuka. Jika akhirnya terjadi perang antara Australia dan Indonesia, Rusia tidak akan khawatir sama sekali sebab Australia hanya melihat senjata milik TNI yang dipublikasikan sementara tidak mengetahui senjata yang menjadi bagian rahasia operasi. Tapi Rusia tahu betul kekuatan Indonesia saat ini. Indonesia bukan tandingan Australia dan itu jika tidak dibantu oleh aliansinya yaitu AUKUS, jika 3 negara itu ikut campur terpaksa Rusia akan turun tangan. Duta Besar Rusia juga menyebut bahwa tanpa meminta Rusia tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu Indonesia bila suatu ketika terjadi penyerangan bersama oleh negara-negara sekutu Australia itu. Jika Indonesia menghadapi sebuah persekutuan, maka Rusia adalah sahabat Indonesia yang akan melakukan tugas sebagai sahabat baik yang tidak akan membiarkan sahabatnya diserang dalam sebuah ketidakadilan. Indonesia adalah sahabat kami yang tepatnya lebih tinggi dari sebuah sekutu dan tentu kami akan melakukan hal yang lebih dari apa yang kami lakukan terhadap sekutu kami. Melindungi dan membantu sahabat adalah ideologi kami, tegasnya. Rusia saat ini juga terus memantau perkembangan konflik antara Australia dan Indonesia. Menurutnya, jika terjadi konflik senjata dan atau politik antara Australia dan Indonesia, maka Rusia tak akan tinggal diam karena Indonesia adalah sahabat Rusia. Konflik antara Australia dan Indonesia ini dipicu oleh penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia. Sikap Indonesia menurut kami sudah benar. Pemerintah Indonesia tidak secara sepihak untuk menantang perang. Indonesia sangat penuh atas aturan hukum di dunia. Di sisi lain, Australia menganggap bahwa langkah-langkah yang ditempuh Indonesia sangat berlebihan untuk kasus penyadapan ini. Padahal data yang mereka sadap bukan hanya Presiden Indonesia, namun Presiden dunia termasuk negara anggota G20. Jika saja terjadi perang antara Australia dan Indonesia, lalu manakah Australia dibantu oleh negara-negara sekutunya seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia tak akan tinggal diam. Tanpa diminta, maka Rusia akan berjibaku bersama militer Indonesia menghajar Australia dan negara-negara sekutunya. Dubes Rusia juga menegaskan dengan mimik serius bahwa Rusia tak akan membiarkan Indonesia dikeroyok sampai babak belur oleh negara-negara sekutu Australia itu. Jika terjadi perang antara Australia dan sekutu Indonesia, saya yakin Indonesia akan menang. Karena selain militer lebih unggul dengan para prajuritnya yang punya nyali baja dan berani mati, Rusia tak akan tinggal diam menghadapi para sekutu Australia itu, sekalipun ada Amerika dan Inggris di belakang mereka. Menhan Rusia ungkap niat jahat Australia acak-acak Indonesia. Kabar terbaru soal perang datang dari Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu yang mengungkapkan rencana Australia beserta aliansinya yaitu AUKUS untuk merusak postur keamanan di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Melansir kantor berita Rusia TASS, Australia sengaja memperkeruh situasi konflik yang dibuatnya sendiri melalui penyadapan yang dilakukan intelijen mereka terhadap pemerintah Indonesia dan juga pejabat dunia lain. Hal itu dilakukan demi hegemoninya di dunia yang dipimpin Amerika lewat aliansi AUKUS. Pernyataan itu disampaikan di depan para delegasi organisasi pertahanannya termasuk Presiden Vladimir Putin. Usai mendengar hal itu, Putin langsung memerintahkan Angkatan Udara untuk memobilisasi pasukan tentara Indonesia untuk mewaspadai ancaman dari Australia beserta aliansi AUKUS. Untuk mematahkan hegemoni globalnya, Rusia berusaha membantu Indonesia dari segala macam ancaman dikarenakan Indonesia saat ini sedang memegang presidensi konferensi terbesar di dunia yaitu G20 yang bisa saja memanfaatkan kelengahan pemerintah Indonesia untuk mengambil keuntungan besar.
Bahkan Putin menyebut AS dan Australia merupakan dalang dari eskalasi sengketa di Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik. Sebuah front sedang disatukan untuk menahan Indonesia. Apa yang disebut masalah tersebut sengaja diperburuk dan sengketa teritorial di Laut Cina Selatan dan juga Laut Indo-Pasifik menjadi korbannya. Ia mengaku mendapatkan laporan bahwa Amerika tengah membuat rangkaian skenario untuk merusak postur keamanan di Asia Tenggara. Artinya, ia meyakini bahwa Australia telah berhasil menciptakan konflik di sejumlah negara kawasan Asia Tenggara dengan situasi yang dipastikan tak akan mudah diprediksi. Melansir Associated Press, Duta Besar Australia untuk Rusia menyebut pandangan Rusia tersebut merupakan hal yang salah kaprah, apalagi Rusia sampai mengirimkan bantuan militer untuk Indonesia dengan alasan yang menurut kami tidak masuk akal. Pihak Australia dan juga AUKUS berpendapat bahwa mereka tidak ada niat untuk menjatuhkan apalagi mengacak-ngacak pemerintah Indonesia, apalagi KTT G20. Rusia saja yang sangat overthinking dengan kami dan menyebut bahwa aliansi yang kami bentuk merupakan hal yang membahayakan bagi kestabilan Asia Tenggara. Di sisi lain, sebagai tuan rumah KTT G20 tahun ini, Indonesia tetap konsisten untuk tidak mengecam secara jelas atas konflik yang terjadi antara Indonesia dan Australia, karena Indonesia tahu bahwa negara ini adalah negara non-blok. Hal yang dilakukan saat ini hanya menyesuaikan atas hukum politik internasional yang berlaku di PBB, menyinggung kemungkinan konfrontasi Indonesia-Australia. Rusia bersikeras bahwa Indonesia telah berperilaku dengan cara yang terkendali dan bahwa dia yakin Indonesia akan membutuhkan dukungan dari Rusia untuk bisa berhadapan langsung dengan Australia dan aliansinya. Dukungan Rusia untuk Indonesia mungkin membuat khawatir beberapa pihak di Barat setelah Presiden Joe Biden baru-baru ini mengubah kebijakan ambiguitas strategis aliansinya itu. Kebijakan itu muncul sebagai tanggapan atas potensi serangan militer Australia di Indo-Pasifik. Presiden Jokowi memandang reunifikasi dengan Indonesia dan Australia sebagai bagian penting dari identitas nasional dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk mendapatkannya kembali. Menanggapi pernyataan Rusia yang dikenal sebagai dukungan luas untuk Indonesia, AS berkata, kami tidak akan meninggalkan komitmen kami ke Australia dan kami bangga dengan persahabatan kami yang langgeng dalam bentuk aliansi AUKUS.